Jadi Bapak Ibu kita membahas mengenai kitab Nijing. Jadi yang pertemuan pertama itu mengenai cara hidup sehat, lalu pembahasan mengapa orang pada zaman dahulu kala yang dimaksudkan itu yang hidupnya sebelum penulis ada atau yang usianya lebih tua dari penulis kitab. Nah, dia memperhatikan ternyata mereka bisa hidup lebih lama, kemudian usianya sudah lanjut tapi masih sehat. Itu dia membandingkan dengan orang yang segenerasi dengan dia atau bahkan yang muda yang hidup pada zaman saat dia menulis begitu. Nah, itu tujuannya disampaikan kepada Bapak Ibu itu sebenarnya sih hanya untuk refleksi ya. Tapi misalkan Bapak Ibu bisa menyerap lebih dalam, menerapkan ke kehidupan sehari-hari, saya yakin tuh memang benar bisa memperpanjang umur gitu. Nah, kalau pada zaman dahulu di kitab itu orang-orang itu menjadikan arak sebagai kesenangan, kemudian pergi ke ya kita pakai istilah jajan ya. Nah, itu hiburannya orang pada zaman dahulu. Nah, kalau yang sekarang ini kan kehidupan sudah lebih saya bilang itu bervariatif. Kita bilang hiburannya sangat-sangat banyak. Bapak Ibu mau hiburannya pakai gadget atau hiburan dengan teman-teman, pergi ke tempat tempat yang bisa dikunjungi untuk bermain atau apapun itu. eh, Sekarang ini juga jenis makanannya sangat banyak. Jadi apapun ada lebih banyak daripada zaman dahulu pada saat penulisan. Nah, itu ternyata bukan malah membuat hidup makin sehat ya. Banyak orang tuh hidupnya itu malah makin berantakan, banyak penyakit, umurnya pendek. Nah, itu semoga bisa jadi refleksi untuk Bapak Ibu dari bahan perenungan. Jadi yang Bapak Ibu pelajari itu bukan sekedar cuma untuk ujian, tapi memang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian eh, saya ingin menyampaikan pada, saya nggak tahu ketua kelasnya siapa ya, saya itu membaca RPS, tapi saya nggak paham isi RPS-nya tulisannya apa ya. Ya kira-kira membahas ya mengenai teori dasar, ya saya sampaikan sebisanya ya. Semoga saya nggak salah. Kalau misalkan salah materi, mohon Bapak Ibu infokan kepada saya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai organ. Ya, jadi di teori dasar, Bapak Ibu harus mempelajari selain teori yin yang, teori lima unsur. Nah, ada juga yang namanya teori organ dalam. Teori organ dalam bukan bicara mengenai fungsi-fungsi organ. Jadi kalau Bapak Ibu dulu waktu belajar teori medis, memang membahas fungsi organ tersebut. Jadi misalkan organ paru-paru ya memang yang dibahas tuh ya paru-paru itu sendiri, bendanya namanya paru-paru. Terus kalau organ ginjal ya ginjal letaknya di mana, bentuknya seperti apa. Nah, itu di teori medis cukup jelas. Sedangkan kalau dalam teori TCM di kitab Penglinecing bukan bicara mengenai organ, lebih kepada sistem. Jadi di sini tuh lebih kepada fungsi selain daripada organ itu sendiri. Jadi lebih luas dan bisa mencakup beberapa sistem organnya medis. Jadi ini sudut pandang yang berbeda. Jadi Bapak Ibu jangan menyamakan organ jantung dengan organ jantung teori medis dengan organ jantung yang di imaging kok beda ya memang beda karena yang dibahas itu beda begitu. Nah, kali ini saya akan membahas ya ini di kitab Suwen bab 8 itu mengenai organ. Bab ini judulnya Linglan Mi Tien Lun. Kalau dalam bahasa Mandarinnya saya terjemahkan Linglan Mi Tien Lun ini adalah pembahasan kitab rahasia kerajaan. Jadi kalau pada zaman dahulu itu kan bukan sistemnya negara, sistemnya masih kerajaan.
Nah, kerajaan yang sudah maju biasanya punya perpustakaan. Nah, perpustakaan tuh isinya ada banyak kitab. Kitabnya macam-macam, mulai dari kitab sejarah, kitab perang, lalu kitab mengenai bercocok tanam, ilmu perbintangan, ya. Lalu termasuk juga ilmu kesehatan. Nah, dulu itu di kerajaan ada perpustakaan. Tapi ternyata di dalam perpustakaan itu ada ruang rahasia. Jadi ruang rahasia itu isinya kitab-kitab yang sangat penting, yang harganya mahal, yang sulit didapat, ya, yang isinya itu tidak mudah dipahami oleh orang. Nah, itu biasanya disimpan di ruang rahasia. Nah, salah satu dari bab Suwon ini di sini termasuk eh, kalau menurut penulisnya ya, ini adalah esensi. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti bab ini, itu sebenarnya bisa dibilang tuh sudah menguasai organ cangpu yang ada di dalam tubuh. Tuh katanya sih kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah kitab rahasia karena eh, value-nya, nilainya itu begitu besar. Bentar ini kok gak bisa. Jadi ini topik bahasannya menjabarkan fungsi sistem organ yang bersesuaian dengan sistem pemerintahan kerajaan masa kuno. Selain itu juga menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu dari kitab ini. Gitu. Jadi kenapa saya selalu sampaikan topik bahasan supaya Bapak Ibu tahu oh eh, arahnya kitab ini tuh apa. Karena kalau misal kita hanya membaca itu kan isinya tulisan terus ya. Tulisannya bersambung, bahkan nggak ada titik komanya. Nah, itu Bapak Ibu harus interpretasi sendiri. Nah, kalau misalkan saya sampaikan topik bahasan ini kan Bapak Ibu bisa lebih paham, jadi tidak terlalu membingungkan dengan tulisan yang begitu panjang. Nah, ini juga saya pilih satu persatu, satu kalimat. Huangti bertanya. Jadi sekali lagi ya, kitab Huangti Nicing sebagian besar itu isinya percakapan. Nanti ada yang bertanya, ada yang jawab. Wanti bertanya, aku ingin kau menceritakan pembagian tugas dan fungsi 12 organ. Bagaimanakah hierarki mereka? Jadi eh, penulis ya, dia itu melihat kalau menerangkan atau kita bilang itu menjelaskan fungsi organ dengan kata-kata yang gamblang, sepertinya sulit dimengerti. Nah, tapi kalau misalkan dibahas dengan analog sistem pemerintahan kerajaan. Karena pada zaman dahulu kan orang-orang itu ngertinya ya dunia yang saat mereka hidup. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi saat itu tuh lebih mudah dipahami gitu. Cipo menjawab, pertanyaan yang sungguh terperinci. Izinkan saya menjelaskannya. Nah, yang pertama, jantung. Jantung berkedudukan sebagai raja, semua aktivitas kesadaran penalaran manusia berasal dari sini. Nah, di sini memang bicara mengenai jantung, organ jantung itu, serta fungsi jantung dari sudut pandang TCM. Di sini dikatakan Junju Zekuanye itu adalah raja. Jadi jantung sini sebagai raja itu adalah yang kedudukannya paling tinggi. Nah, kita tahu kalau raja kedudukannya paling tinggi, dia itu kan yang menguasai seluruh kerajaan. Jadi pemerintahan mau yang tengah bawah itu berpusat di raja. Jadi dulu itu sistem pemerintahnya seperti itu, kerajaan. Maka dari itu di sini katakan semua aktivitas kesadaran penalaran manusia berasal dari sini.
Ya, jadi memang manusia nggak cuma fisik, ada yang namanya aktivitas kesadaran. Sini pakai istilah Zen. Jadi kalau tuh Bapak Ibu belajar teori dasar, pasti pernah diajarkan 6 substansi penting, tapi saya nggak tahu kalau pada saat Bapak Ibu kuliah itu pakai istilah apa ya. Tapi kalau saya mengajarkan ini pakai istilah Zen, ya. Zen salah satu dari aktivitas eh, substansi penting dari kehidupan manusia yang berarti kesadaran, penalaran, psikologi, nah itu adalah Zen. Nah, tandanya bahwa jantung ini berfungsi ada kesadaran. Jadi orang itu sadar. Jadi kalau misalkan orang yang nggak sadar, berarti ya bisa dibilang bukan manusia seutuhnya gitu. Maka dari itu kalau jantungnya berhenti, semuanya selesai. Yang kedua adalah paru-paru. Pejabat yang membantu raja. Penguasaan qi seluruh tubuh berasal dari sini. Nah, di sini Xiangbo ya kata ini. Itu berarti pejabat yang di bawahnya raja, perdana menteri. Kita bisa menerjemahkannya sebagai perdana menteri, tapi kalau Bapak Ibu mau dibilang rajanya presiden ya boleh. Paru-parunya wakil presiden ya kira-kira seperti itu. Nah, di sini perdana menteri paru-paru ini dia menguasai qi seluruh tubuh. Karena memang paru-paru dia kan punya fungsi pernapasan ya. Dia menghirup udara dari luar. Nah, itu eh, kalau dalam dunia TCM itu dikatakan memasukkan qi atau menghirup qi dari luar tubuh, masuk ke dalam tubuh. Terus nah, setelah itu qi-nya dialirkan ke seluruh bagian tubuh, bergabung dengan qi hasil pencernaan. Nah, setelah itu selesai metabolisme, nah, nanti qi-nya balik lagi ke paru-paru kan, tapi qi-nya itu sudah berupa qi yang kotor. Nah, kalau qi yang masuk tadi itu qi yang bersih, kalau yang qi yang dikeluarkan dari paru-paru itu qi yang kotor. Gitu. Jadi di sini katakan dia menguasai qi seluruh tubuh. Nah, qi ini dia artinya banyak energi, juga bisa berarti nafas ya. Jadi walaupun dikatakan jantung penting, paru-paru juga penting karena kita kalau nggak ada paru-paru nggak bisa napas juga nggak bisa hidup. Makanya dari itu di sini dikatakan sebagai pejabat yang membantu raja atau wakilnya raja. Kemudian liver berkedudukan sebagai panglima perang daripadanya dihasilkan strategi. Jadi liver ada juga yang menerjemahkan sebagai organ hati. Lalu di sini dituliskan Jiangjun. Jiangjun itu panglima perang. Jadi kalau pada zaman dahulu kerajaan ya, apalagi kalau kerajaannya sering berperang, kedudukan panglima perang itu juga cukup penting. Ya memang bukan sepenting raja atau perdana menterinya ya, tapi panglima perang itu eh, berfungsi untuk berperang. Kemudian di sini dituliskan Moule. Ya. Moule itu artinya strategi. Jadi panglima perang dia itu kan bukan yang di garis depan. Ya memang ada panglima perang yang kalau perang dia berdirinya serangnya yang paling depan. Tapi tujuan utama dari panglima perang itu dia harus memimpin tentaranya, mempersiapkan perang, ya, membuat strategi. Ini harus kapan berperang, bawa tentara berapa banyak, lalu bagaimana disiapkan, pakai senjata apa. Nah, itu yang dinamakan strategi.
Nah, tapi kalau misalkan eh, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, Panglima Perang, liver ini kita bisa kaitkan dengan bagaimana cara kita hidup. Misalkan Bapak Ibu tiap hari pasti ada masalah kan? Masalah macam-macam. Masalah kebersihan, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah kesehatan dan sebagainya. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memanage ya mengatur kehidupannya Bapak Ibu, menyelesaikan masalah, mencari solusi, lalu menghadapi. Nah, itu kan yang namanya strategi kehidupan. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan cuma lihat, oh Panglima Perang, perang lawan apa sih? Nah, ini yang dimasukkan strategi hidup kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana Bapak Ibu menata kehidupannya Bapak Ibu. Tan, tan itu adalah kandung empedu. Cung ceng cekuan. Pejabat yang tidak memihak siapapun. Cung ceng cung itu tengah-tengah. Dia benar-benar di tengah-tengah, nggak kanan, kiri, nggak atas bawah ya. Ceng ini artinya lurus ya. Berarti pejabat yang tidak memihak siapapun. Daripadanya dihasilkan pengambilan keputusan. Nah, kalau dalam teori dasar ya, liver dia berpasangan dengan kandung empedu. Nah, kalau kandung empedu di sini tuliskan tidak memihak siapapun daripada yang diambil keputusan. Berarti liver itu adalah suatu sistem yang memampukan seseorang kalau fungsi maaf kandung empedu ya adalah fungsi pada seseorang yang memampukan orang itu ini saya bicara kalau fungsinya bagus. Kalau eh, kandung empedunya bagus itu tidak memihak siapapun. Ini berarti orang yang punya pendirian, punya prinsip. Jadi nggak gampang, saya katakan nggak gampang disogok lah. Misalkan disuruh melakukan kejahatan, disogok cuma pakai uang 20.000, pakai nasi bungkus, udah langsung gampang kena sogok. Nah itu namanya tidak bukan tidak memihak siapapun itu gampang disogok. Nah orang yang punya prinsip itu kan dia tidak memihak siapapun. Ya. Pokoknya dia berdiri di pendirian yang benar. Itu yang dimaksudkan tidak memihak siapapun. Kemudian daripadanya dihasilkan pengambilan keputusan. Orang yang kandung empedunya fungsinya bagus. Ya, itu dikatakan dia bisa mengambil keputusan yang benar, yang tepat di saat yang tepat. Jadi bukan sembarangan ambil keputusan, nggak mikir gitu, bukan seperti itu. Jadi ini benar-benar yang kita katakan tuh decision maker ya, bisa mengambil keputusan yang benar di saat yang tepat. Nah, mungkin Bapak Ibu di dunia nyata saat bergaul itu juga pernah ketemu ya orang-orang tertentu. Kalau disodori masalah, sulit sekali mengambil keputusan. Nah, itu kalau dalam dunia TCM dikatakan, oh ini eh, kandung empedunya kurang berbobot, kira-kira seperti itu. Jadi, di sini lebih bicara mengenai tentang mutu fungsi ya, bukan bicara mengenai kandung empedu barangnya itu. Jadi ini lebih ke karakter seseorang. Nah, kemudian kalau kandung empedu ini dikaitkan dengan liver. Nah, kenapa mereka ini berhubungan? Nah, kalau dalam kita bilang itu dalam hal eh, psikologinya seseorang, liver dan kandung empedu lah. Liver tadi saya katakan dia bisa membuat strategi. Jadi misalkan nih Panglima Perang membuat strategi ya. Dia kan bikin rencana, misalkan, oh mau nyiapkan perang
tentaranya disiapkan berapa, senjatanya disiapkan berapa, lalu sudah disusun rencana kapan menyerang. Nah, tapi kalau bikin rencana aja, tapi tidak mengambil keputusan kapan akan berperang, itu juga kita katakan tuh nggak nggak tuntas ya. Ada memang orang seperti itu, bisanya bikin planning-planning, rencana-rencana, tapi nggak ada keputusannya satu sisi. Tapi ada juga orang yang nggak bisa bikin strategi, harus orang lain yang bikin strategi, tapi dia bisa ambil keputusan gitu. Sehingga memang penting sekali ya kalau idealnya sih bisa bikin strategi dan bisa mengambil putusan. Tuh. Nah, ini yang dimaksudkan di sini mengenai liver kandung empedu. Kemudian ada yang namanya tancung. Tancung ini letaknya ada di dada, di tengah tulang dada tengah yang kalau Bapak Ibu di antara eh, puting ya. Ini tancung juga merupakan salah satu nama titik akupuntur. Nah, tapi kalau menurut Wang Dinei-Ching, Tanjung berkedudukan sebagai menteri. Jadi dia menteri ya, bukan perdana menteri. Nah, menteri. Rasa senang terpancar dari sini. Nah, ada juga yang eh, menginterpretasikan kalau Tanjung itu adalah Shinpao. Shinpao itu berarti pembungkus jantung. Ada juga orang yang menerjemahkan sebagai perikardium gitu. Nah, Bapak Ibu kan tahu kalau emosi dari jantung adalah dia ini karena dari sini. Nah, jadi jantung itu kan dia kalau kita tahu jantungnya sehat itu akan kita ngomong itu ekspresikan kegembiraan. Nah, cumanya karena terbungkus ini ya ada bungkusnya jadi terpancar juga dari bungkusnya itu. Itu yang dimaksud dengan eh, kalimat di sini rasa senang terpancar dari sini. Sebenarnya selain itu, di sini itu juga implikasikan bahwa kalau jantungnya senang ya bisa terlihat dari pembungkusnya di luar senang. Nah, misalkan jantung yang di dalam itu sakit, itu juga bisa terekspresikan di luarnya, yaitu di bungkusnya. Seperti itu. Jadi misalkan sakit panas, nah itu kita bisa melihat dari gejala yang terpancar. Lalu kalau jantungnya sedang defisiensi, nah itu juga bisa terpancar. Jadi bukan berarti dibungkus terus nggak kelihatan dalamnya. Nah, dibungkus ini dia tetap bisa mencerminkan yang ada di dalam. Biwe, bi itu limpa, w itu lambung. Pejabat pengelola gudang makanan, 5 rasa dihasilkan dari sini. Jadi ini juga bukan bicara mengenai organ limpa, organ lambung, tapi bicara mengenai fungsi pencernaan. Nah, ini pakai istilah limpa lambung. Namanya saja fungsi pencernaan tentu saja ya urusannya dengan makanan. Jadi di sini dikatakan adalah pejabat pengelola gudang makanan. Karena kita tiap hari kan makan. Jadi kita tiap hari itu seolah-olah kayak memasukkan makanan disimpan dalam tubuh. Tapi ya bertahan 1 hari, besoknya sudah dikeluarkan. Tapi karena masuk terus nih, masuk terus, ya dianggap itu mengelola gudang makanan. 5 rasa dihasilkan dari sini. Jadi ini maksudnya adalah eh, dari makanan itu kita bisa merasakan berbagai macam rasa yang dari makanan itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan eh, lihat kata-kata ini Wei Chuyin. Nah ini pasti mengira
menghasilkan lima rasa itu terkesan aneh. Nah, tapi arti yang dimasukkan di sini adalah kita bukan cuma makan, tapi kita juga bisa merasakan rasa dari makanan itu. Selain itu, arti lain dari lima rasa dihasilkan dari sini adalah kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa kalau menurut teori TCM ya di dunia ini ada lima unsur. Begitu juga makanan. Lima unsur jika dikaitkan dengan makanan itu ada golongannya menghasilkan lima rasa. Nah, di mana lima rasa ini dia juga akan memelihara lima organ cang yang ada dalam tubuh. Begitu. Nah, jadi eh, bukan cuma ngolah aja, tapi menghasilkan zat-zat yang diperlukan dan bisa untuk memelihara organ tubuh lain. Usus besar, pejabat penyalur daripadanya dihasilkan perubahan. Nah, ini juga dia eh, jabatannya itu pejabat ya. Juantao Zekuan, penyalur. Nah, namanya penyalur berarti usus besar ini dia sebagai jalan yang dilewatin. Dari sini dihasilkan perubahan. Yang dimasukkan perubahan itu perubahan yang awalnya makanan yang sudah dicerna, diresap, sisa air, kemudian yang tidak berguna itu kita namakan feses ya, dibuang keluar lewat anus. Nah, itu yang dimasukkan dengan perubahan. Yang awalnya tidak, yang awalnya berguna, diresap-resap sampai udah sisanya yang tidak berguna itu dibuang keluar. Itu yang dimasukkan dengan perubahan makanan yang ada dalam usus. Dia pas masuk masih berguna, tapi setelah sudah selesai diresap semuanya, pas dibuang sudah tidak berguna. Ada berubah kan? Itu adalah usus besar. Usus kecil. Pejabat yang bertugas menerima pasokan makanan, daripadanya dihasilkan transformasi makanan. Nah, usus kecil, dia kan juga menerima pasokan makanan dari lambung. Nah, kemudian diresap tuh makanan yang sampai di usus kecil dan makanan yang sudah diresap itu pasti akan berubah bentuknya. Nah, tapi ini pun dia juga hanya lewat dan eh, belum merubah seperti feses. Jadi ini kan dia sebelumnya usus besar. Saya rasa kalau yang urutan-urutan organ dalam pencernaan ini Bapak Ibu juga sudah pernah belajar ya dulu waktu SD. Ginjal, pejabat pelaku buat daripadanya dihasilkan berbagai kecakapan. Jadi di sini ginjal, kalau ginjal ini dia pengertiannya lebih luas selain daripada organ ginjal itu sendiri, dia juga mencakup sistem yang lain. Nah ini di sini katakan cuciang. Ada lagi Ciqiao, Cuyen. Nah ini yang dimasukkan ada pelaku buat serta berbagai kecakapan. Kecakapan serta pelaku buat ini maksudnya adalah ginjal, dia adalah pejabat yang saya katakan itu kalau di dunia masa kini kita pakai istilah kontraktor yang bangun rumah. Kemudian kalau kecakapan ini kan bicara mengenai skill. Nah ini maksudnya ginjal dia juga ikut serta dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia. Nah itu pernah saya nggak tahu kalau Bapak Ibu dulu teori dasar pernah ada diajarin apa enggak, tapi ginjal eh, dia turut serta dalam proses pertumbuhan perkembangan. Nah, taunya ginjal itu bagus apa enggak? Karena ginjal ini bicara mengenai
pemberian orang tua. Kalau pakai bahasa medisnya itu adalah genetika ya. Jadi kalau misalkan bapak ibu punya orang tua yang sehat, ya biasanya tuh anak yang dilahirkan juga ikut sehat. Terus kalau orang tuanya ada penyakit turunan seperti darah tinggi, kencing manis, nah biasanya anak juga akan mewarisi genetika tersebut. Terus kalau orang tuanya badannya gemuk atau rambutnya warnanya hitam, ya matanya biru. Nah anaknya kurang lebih ya akan mengikuti genetika fisik yang tampak ya dari orang tua begitu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pelaku kuat. Jadi ini bicara mengenai fisik luar yang bisa tampak baik itu dengan mata atau bukan tidak tampak tapi kelihatan itu adalah bangunan warisan daripada orang tua. Jadi kita ini cetakannya orang tua ya. Kita kopiannya dari orang tua kita. Nah, kalau sananya bagus ya biasanya kita juga bagus, sananya jelek ya biasanya yang melahirkan kita ya kualitasnya ya nggak bagus. Selain itu juga skill. Nah, misalkan orang tua punya skill tertentu atau kecakapan tertentu, ya ini juga termasuk eh, misalkan orang yang memang terlahir punya suara yang bagus atau bisa menari, pintar memasak. Nah, itu biasanya kecakapan seperti itu akan diturunkan kepada anak. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ginjal. Kemudian Sanjiao. Sanjiao adalah pejabat yang mengurus pembuatan saluran air. Daripadanya terdapat saluran air. Nah, jadi kalau pada zaman dahulu, kerajaan itu kan terdiri dari berbagai macam gedung, besar kecilnya berbeda-beda. Ya, kurang lebih sama dengan dunia masa kini, ada saluran air. Jadi di sana bukan berarti cuma kuno gitu ya, terus cuma gedung aja, tapi sama seperti zaman sekarang, hanya saja sekarang kan lebih canggih, modern, teknologi lebih maju. Nah, pada zaman dahulu itu saluran air sangat penting. Jika dikaitkan dengan organ tubuh, ini dihubungkan dengan Sanjiao. Nah, Sanjiao ini ada banyak orang yang memperdebatkan. Ada yang berpendapat kalau Sanjiao itu adalah selaput yang menghubungkan organ tubuh bagian atas, tengah, dan bawah. Kemudian ada yang berpendapat itu adalah otot, ya. Sampai sekarang juga masih dalam tahap penelitian. Nah, tapi Sanjiao karena dia menghubungkan organ tubuh atas, tengah, dan bawah. San ini kan tiga ya. Tiga ini bicara mengenai atas, tengah, bawah kan total ada tiga. Satu atas, satu tengah, satu bawah. Nah, otomatis kalau yang seperti penghubung gini dianggap itu bisa terhubung karena ada saluran gitu. Nah, jadi Sanjiao ini dianggap sebagai saluran air. Nah, tapi kalau dalam tubuh lebih bicara mengenai ada pertukaran cairan tubuh cinyek yang mengalir ya dari atas tengah bawah ke atas tengah bawah. Jadi saluran air yang menghubungkan organ-organ tubuh tersebut melalui saluran yaitu namanya sanjau. Kandung kemih pejabat yang mengurusi perairan di wilayah kekuasaan. Menyimpan Jingye melalui transformasi Qi barulah dapat dikeluarkan. Nah, jadi kalau kandung kemih ini dia beda lagi. Jadi dia ini kan eh, menyimpan Jingye. Menyim kayak kita ngomong bendungan ya. Jadi bendungan kan ada banyak air disimpan di dalam situ. Kalau misal sudah harus dikeluarkan ya
dikeluarkan. Kalau waktunya dikeluarkan, ya dia nggak buka pintunya. Jadi kan ada pintu buka tutupnya gitu. Maka dari itu dikatakan mengurusi perairan karena di situ kan terkumpul banyak cairan ya akan dikeluarkan. Nah, di sini juga dikatakan melalui transformasi chi barulah dapat dikeluarkan. Jadi eh, ada chi juga yang mengontrol. Jadi kalau tidak ada yang mengontrol, misal transformasi chi ya, airnya kan bisa bocor terus, nggak jelas pintunya kapan bukanya. Ini yang dimasukkan termasuk juga kesadaran kita. Oh ya, yang maunya buang air kecil. Nah, itu barulah dapat dikeluarkan. Ke-12 pejabat. Jadi dihitung total ada 12. Harus saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing. Nah, dikatakan walaupun tadi disampaikan itu satu persatu itu ada yang satu pasangan gitu ya. Tapi bukan berarti semua tugasnya sendiri-sendiri. Nggak ada hubungan dengan organ yang lain. Nah, di sini kalimat ini mencerminkan bahwa teori TCM itu holistik, bicara mengenai bahwa tubuh ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa salah satu itu berdiri sendiri. Jadi harus saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing. Nah, organ-organ tubuh ini mereka di eh, statusnya pejabat karena memang fungsinya sangat penting. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Fungsinya sangat penting dan mereka tuh nggak bisa sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Jadi jika Raja Cakap memimpin, maka bawahan tenang. Merawat kehidupan dengan aturan demikian akan membuat orang panjang umur, tidak akan timbul penyakit gawat. Dalam hal mengatur negara, maka negara akan makmur sejahtera. Nah, jadi ini kalau dari sudut pandang orang yang mengatur kenegaraan ya, mengatur kerajaan, raja ini, fungsi dari raja tuh, fungsi dari jantung itu harus dalam keadaan yang bagus. Dimasukkan itu cakap memimpin. Ya. Selain fungsi secara fisik juga fungsi secara psikologis. Misal Bapak Ibu dengan sadar bukan karena mentang-mentang jantungnya bagus terus Bapak Ibu gaya hidupnya nggak sehat. Nah, itu juga salah. Itu juga ada masalah di mindset ya. Nah, ini bicara mengenai fisiknya bagus, gaya hidupnya benar, nah, maka bawahan tenang. Bawahan tenang tuh organ yang lain tuh terpelihara dengan baik. Orang bisa panjang umur, sehat, karena tidak timbul penyakit gawat. Jadi di sini dikatakan tidak akan timbul penyakit gawat. Ya memang tetap masih bisa kena penyakit. Kadang-kadang manusia bisa lalai, lupa ya, nggak nggak sengaja kena sakit atau mungkin waktu perubahan cuaca. Tapi karena pada dasarnya kondisi bawaannya bagus, maka tidak timbul penyakit gawat. Jadi penyakitnya ringan-ringan, cepat sembuh. Itu yang dimaksudkan di sini. Jika raja tidak cakap memimpin, maka 12 organ dalam bahaya, menyebabkan jalur menjadi tersumbat, tidak lancar. Fisik akan terluka berat, dalam hal merawat kehidupan akan mengalami bencana dan umur pendek. Demikian pula jika raja tidak cakap mengatur negara pemerintahannya dalam bahaya, maka harus waspada dan waspada. Nah, ini adalah kalimat yang bertolak belakang dengan kalimat yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kalau rajanya cakap memimpin. Nah, ini kalau rajanya tidak cakap memimpin berarti fungsinya kurang bagus. Nah, itu bisa dijabarkan kalau raja nggak cakap memimpin, ya organ lainnya kemungkinan juga akan, kita ngomong itu ya, menuju bahaya
sakit, ya kalau sakit ini fisiknya terluka, terus umur pendek yang disampaikan di sini. Nah, sekali lagi masih ada hubungan dengan kalimat yang sebelumnya. Raja tidak cakap memimpin selain daripada fisiknya tidak bagus atau fisiknya bagus, jantungnya bagus, tapi kita memilih untuk hidup dengan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, itu juga bisa sama. Itu malah menyebabkan kita melukai organ tubuh kita sendiri, gitu. Hukum yang mendalam adalah sangat halus dan sulit diukur. Perubahannya juga tidak terbatas. Siapakah yang dapat dengan jelas mengetahui asal mulanya? Jadi, kalau menurut penulis, bisa tahu fungsi-fungsi seperti ini itu bagaimana sih caranya kok bisa tahu gitu. Nah, itu yang dimasukkan di kalimat ini. Lalu dijawab benar-benar sungguh sulit. Para pakar dengan giat menelitinya, tapi siapa yang dapat menguak misterinya? Hukum itu semua gelap, sulit diterangkan, seolah-olah tertutup tabir. Bagaimana mungkin dapat memahami apa intisarinya? Angka-angka seperti ada, seperti tidak ada, dihasilkan dari angka yang halus kecil. Angka yang halus kecil berasal dari ukuran yang lebih kecil lagi. Hanya dengan memperbesar mereka sebanyak puluhan juta kali lipat, dikembangkan interaksi produktif barulah menjadi dunia yang beraneka warna dan bentuk. Nah, jadi orang pada zaman dahulu mereka sudah menyadari bahwa mata sehebat-hebatnya mata ya bisa melihat barang yang kecil, tapi mereka juga sadar ada yang lebih kecil lagi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Sehingga mereka sendiri juga menyadari bahwa ilmu yang ada ini ya masih kurang cukup begitu. Masih harus belajar lagi. Maka dari itu di sini katakan diperbesar karena mereka melihat oh ya masih ada yang lebih kecil itu yang nggak kelihatan misterinya di situ. Nah, ini juga keterbatasan pada zaman itu ya. Huang Ti berkata, bagus sekali. Aku telah mendengarkan hukum yang terperinci, murni dan jelas tuntas. Sungguh landasan yang dibangun orang maha suci dalam membangun usaha. Dan mengenai penyebarluasan ilmu besar ini, jika tidak serius mempelajari dan memilih hari baik, sudah pasti tidak berani menerimanya. Nah, jadi kalau menurut Huang Ti, ya merasa, wah ini ilmu yang luar biasa, detail ya, bisa dibilang itu landasan untuk ilmu-ilmu yang lain dan perlu sekali untuk di kita sampaikan disebarluaskan supaya orang-orang itu lebih banyak tahu. Nah, cuma ya di sini dikatakan jika tidak serius mempelajari dan memilih hari baik. Nah, jadi orang pada zaman dahulu itu mereka sungguh-sungguh kalau mempelajari ilmu dan menyebarkannya atau membagikan pada orang lain itu dipilih hari baik. Jadi tujuannya itu supaya penyampaiannya kemudian orang tuh yang mendengarkan tuh nggak cuma dengar, bisa terima, bisa paham dan bisa meneruskan pada generasi selanjutnya. Gitu. Karena kalau misalkan kita nggak benar-benar paham gitu ya, kemungkinan besar kita dengerin suatu materi kuliah nih, kita mungkin cuma bisa ngeresep 40%, 30%, iya. Nah, itu kalau diteruskan setiap generasi berkurang 10% lah kita katakan. Lama-lama ilmunya kan jadi habis. Nah, itu yang dimasukkan di sini.
gitu. Jadi eh, ilmu yang penting ya harus dipelajari baik-baik supaya bisa diteruskan itu eh, nilainya serta arti yang terkandung di dalamnya itu nggak berkurang gitu. Wangti kemudian memilih hari baik menyimpan kitab dalam ruang rahasia supaya tersimpan dengan baik dan bisa diteruskan kepada generasi selanjutnya gitu. Kemudian dulu itu juga menyimpan kitab. Nah, jadi tulisan itu adalah suatu peninggalan yang penting karena dulu itu kan eh, belum masuk era digital ya. Kalau sekarang era digital, Bapak Ibu, misalkan tulisannya suatu buku terlalu banyak, kan nggak mungkin kita tempat tinggalnya jadi perpustakaan. Sekarang kan sudah ada Google Drive, Bapak Ibu bisa simpan di laptop atau simpan filenya dikecilin, masih bisa dikompres ya. Nah, tapi kalau pada zaman dahulu, kitab kitab-kitab yang berisi pengetahuan itu sangat mahal harganya. Jadi harus disimpan utuh. Nah, tersimpan dengan baik supaya bisa diteruskan kepada generasi selanjutnya. Baik itu adalah salah satu bab mengenai organ cangfu. Yang berikutnya, nah ini juga bab yang lain yang bahasnya juga eh, kalau dibilang sama ya nggak sama persis. Suwen bab 11. Judulnya Ujang Bielun. Jadi ini kalau diterjemahkan adalah pembahasan lain mengenai 5 organ. Topik bahasan yaitu menjelaskan definisi dan fungsi organ Zangfu. Wang Ti bertanya, aku dengar dari tabib, ada yang menganggap sumsum otak sebagai organ Cang. Ada yang menganggap lambung usus sebagai Cang. Ada juga yang menganggap semua itu sebagai organ Fu. Jika mereka berpendapat yang bertentangan dengan mereka, masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri. Entah teori mana yang benar. Harap kau menceritakan tentang hal ini. Jadi, di sini disampaikan ternyata eh, ada banyak orang ya, atau bahkan tabib, itu ternyata punya pemahaman dan pemikiran yang berbeda mengenai teori dasar. Nah, di sini Huang Ti bertanya, dia berusaha untuk meluruskan gitu ya. Cipo menjawab, otak, sumsum tulang pembuluh empedu rahim. Keenamnya terbentuk dari citanah. Semuanya dapat menyimpan materi yin, bagaikan bumi menampung semua benda. Sehingga fungsi mereka adalah menyimpan dan tidak mensekresikan. Dinamakan organ fu istimewa atau unik. Nah, ini juga ada di teori dasar Bapak Ibu. Kenapa kan Bapak Ibu belajar organ, ada organ Chang, ada organ Fu, serta organ istimewa. Organ Fu istimewa bahasa Mandarinnya adalah Qi Heng Zhi Fu. Ini berarti dia beda dengan organ Fu yang Fu saja. Ini ada namanya Qi Heng Zhi Fu. Jadi anggota dari Qi Heng Zhi Fu ini adalah otak, sumsum, tulang, pembuluh itu maksudnya pembuluh darah, empedu, kandung empedu ya, rahim. Nah, kenapa dikatakan sebagai organku? Karena dia bagaikan bumi menampung semua benda.
menyimpan dan tidak mengekspresikan. Jadi bisa dibilang dia ini nyimpan, cumanya nanti pada saat yang diperlukan dia mengeluarkan. Nah, menyimpan tapi dia bentuknya itu bukan seperti organ tubuh yang tertutup. Jadi dia ini bentuknya seperti saluran. Jadi kayak otak, ini kan bentuknya seperti saluran. Sumsum, tulang, pembuluh darah, kandung empedu, rahim juga bentuknya tuh seperti saluran. Dia nyimpen, tapi eh, dia bisa mengeluarkan. Nah, kayak contoh, rahim kan bentuknya kayak saluran. Bapak Ibu kan bukan Bapak Ibu, ibu-ibu ya tiap bulan kan datang bulan. Nah, tapi kan nggak tiap hari datang. Nyimpen darah dulu, disimpan nanti kalau sudah waktunya keluar darahnya dibuang. Terus kalau misalkan dibuahi, terus kan nggak datang bulan. Kita nunggu janinnya berkembang-berkembang sampai akhirnya pas 9 bulan baru melahirkan. Nah, itu kan berarti menyimpan. Tapi nanti pada waktu tiba waktunya dikeluarkan, ya dia akan mengeluarkan. Itu contohnya seperti itu. Empedu kan juga dia menyimpan cairan empedu, terus nanti pada saat dibutuhkan dia mengeluarkan. Pembuluh darah juga ya menyimpan darah, tapi dia juga mengalirkan darah tulang, sumsum, otak. Itu cairan sumsum. Nah, otak ini juga dia anggap supaya menghasilkan darah, otak, cairan otak. Nah, itu adalah organ istimewa. Lambung, usus besar, usus kecil, sancau, kandung kemih. Kelimanya terbentuk dari cilangit. Fungsi mereka bagaikan langit yang berputar bergerak normal, sehingga mengekskresikan tapi tidak menyimpan. Mereka menerima cikruh dari 5 organ cang, maka dinamakan organ fu, penyalur pentransformasi. Nah, kalau tadi organ fu istimewa, kalau ini Chuan Hua, Sufu. Chuan Hua ini artinya penyalur pentransformasi. Jadi beda, dia mengekspresikan tidak menyimpan. Nah, kalau ini benar-benar bentuknya saluran sama ya, dan nggak nyimpen, hanya dilewati saja. Lambung, usus besar. Nah, ini kayak eh, fungsi pencernaan serta kandung kemih ini ya untuk mengeluarkan air seni. Nah, Sanjau ini kan dia juga sebagai dilewati ya kita kan di Suwen yang bab 8 tadi katakan Sanjau itu dia saluran air. Nah, dari itu dia ini hanya jadi lewat air aja saluran, bukan nyimpen air. Di sini dikatakan dibentuk dari cilangit karena sifatnya dia ini bukan nyimpan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu teori yin yang, langit itu yang. Kalau yang tadi Jin Jofu itu kan bumi, yin. Kalau bumi itu sifatnya menyimpan. Kalau langit dia sifatnya nggak menyimpan, dia melewati, dilepaskan. Nah itu bedanya di situ. Fungsinya bagaikan langit yang berputar bergerak normal. Jadi nggak diem, gerak terus. Mereka menerima cikruh dari 5 organ cang, dinamakan organ bu penyalur transformasi. Jadi cikruh itu bicara mengenai makanan yang masuk lalu dicerna itu kan bukan makin lama makin bersih, makin lama makin habis terakhir itu jadi ampas. Maka itu dikatakan sebagai cikru. Selain itu juga bicara mengenai hasil metabolisme yang pekat juga termasuk di situ. Nah, jadi ini artinya banyak ya.
Cuma ya dari sini Bapak Ibu bisa kan membedakan organ full, penyalur pentransformasi dengan organ full yang istimewa. Bedanya di mana? Saya rasa sudah cukup jelas di sini. Ini dikatakan penyalur transformasi. Cikeruh tidak boleh berdiam lama di dalam, melainkan harus segera diteruskan dan dikeluarkan. Selain itu, lubang anus juga berfungsi membuang cikeruh dari 5 organ cang. Makanan tidak boleh berdiam lama di dalam tubuh. Nah, jadi cikeruh itu kan kita katakan di sini konteksnya sebagai eh, ampas makanan. Ya, memang ada yang diresap, tapi setelah diresap kemudian kan diproses lagi. Nah, ada lagi yang dibuang, itu yang saya katakan masuk ke kandung kemih. Nah, jadi air yang di dalam kandung kemih kan bukan bersih itu keruh, itu harus dibuang. Kemudian ampas yang di usus besar juga nggak boleh disimpan, harus dibuang. Yang disebut 5 organ cang menyimpan cingci dan tidak mengekspresikannya keluar tubuh sehingga penuh dan tidak boleh terisi padat. Nah, Bapak Ibu tahu kan 5 organ cang itu yang mana saja? Nah, di sini dikatakan sifat dari 5 organ cang itu menyimpan cingci dan tidak mengekskresikannya. Bentuknya penuh, tidak boleh terisi padat. Jadi kalau kita, saya kasih perumpamaan itu seperti gudang. Nah, kalau gudang kan sifatnya menyimpan, jadi nggak boleh sembarangan keluar barangnya. Kalau barangnya sering keluar itu namanya bukan gudang, itu cuma tempat lewat sementara. Nah, kalau gudang itu dia benar-benar nyimpan sehingga penuh ya. Gudang itu belum penuh. Cuma nggak boleh padat. Nah, padat itu berarti kepenuhan. Jadi ya kalau udah ukurannya segitu ya segitu. Ya nggak boleh dan nggak mungkin kelebihan. Misalkan kalau Bapak Ibu di dunia nyata Bapak Ibu punya gudang ya. Kalau kepenuhan sisanya nggak bisa masuk ke gudang, Bapak Ibu kan bisa taruh di depannya, di sampingnya. Nah, tapi kalau di organ tubuh, organ cang, nggak ada yang namanya kayak halaman depan atau titip ke tetangga sebelah gitu, nggak ada. Jadi ya dia mentoknya penuh gitu. Penuh tapi ya nggak boleh kepenuhan dan tidak boleh terisi padat. Nah, padat ini berarti eh, sampai full gitu ya, nggak ada ruangnya. Bapak Ibu kan kalau bikin gudang kan tetap pasti ada ruangnya supaya ada geraknya kapan harus mengeluarkan ya kalau misal sedang dibutuhkan begitu. Nah kita bandingkan Fu. Kalau organ Fu itu kebalikannya dari organ Chang, yaitu padat. Nah, tapi kan cuma sebentar penuh, jadi kayak sesek gitu ya. Setelah selesai menyerap sari-sari makanan dari makanan tersebut, ya dia lalu didorong-dorong-dorong terakhir keluar lewat anus. Terus kosong lagi. Nah, itu bedanya dengan organ cang. Itu tadi organ fu, kalau organ cang penuh. 6 organ fu mengolah makanan minuman dan tidak menyimpan. Sehingga terisi padat tapi tidak boleh penuh. Nah, ini tadi. Organ fu mengolah makanan minuman. Ya, kita setuju ya. Kan ini kan bicara mengenai saluran pencernaan serta sistem pembuangan cairan. Itu kan tidak menyimpan. Ya, jadi dia memang terisi. Nah, tapi nggak boleh sampai penuh. Bapak Ibu kan bayangkan kalau sampai penuh, perut penuh itu bagaimana jadinya kembung ya. Tuh.
Jadi padat boleh, cuma sebentar ya, tidak boleh lama-lama. Di sini katakan tidak menyimpan. Terjadinya keadaan ini karena makanan minuman masuk melalui mulut, lambung terisi padat. Tapi usus masih kosong, makanan turun lagi sehingga usus terisi penuh namun lambung kosong. Jadi tadi dikatakan eh, yang kalimat sebelumnya padat, tak boleh penuh. Penjelasannya di sini padat ya. Nah, karena namanya saluran kan kalau masuk dari satu pintu yang paling depan ya, dia kan nggak mungkin langsung bisa merata sampai terakhir kan nggak bisa. Jadi ngomongnya itu antri, giliran ya. Masuk dulu dari atas nanti turun. Jadi pada saat sampai ke bagian tertentu, bagian yang akan dilewati itu kan masih kosong gitu. Nah ini terisi padat. Nah pada ini terisi padat, ususnya masih kosong kan, yang di depannya masih kosong gitu. Nah ini harus turun lagi gitu. Jadi pada saat turun sampai ususnya udah terisi penuh, padat nih, lambungnya kosong gitu. Jadi dia nggak ada yang ketinggalan di belakang. Kalau sudah lewat ya lewat gitu. Maka dikatakan 6 fu terisi padat, tidak penuh. Sedangkan 5 cang penuh, tapi tidak terisi padat. Nah itu tadi adalah pembahasan mengenai organ. Cang, fu, dan fu istimewa. Kemudian masih di bab yang sama, tapi topik bahasannya beda ya. Di sini yang berikutnya adalah penjelasan alasan memeriksa nadi dapat mendeteksi kelainan organ. Ini sebentar, ini sepertinya tidak masuk di materi. Saya lihat dulu. Oh, oke. Berhubung tidak masuk di materi, saya lewatkan ya, Bapak Ibu ya. Saya bahas yang ada hubungannya dengan materi di RPS, kalau nggak salah ini. Jenis Qi. Jenis Qi ini ada di kitab Lingsu bab 30. Judul aslinya adalah Jue Qi. Jadi Jue itu artinya juga penting ya. Topik bahasan yang pertama menjelaskan definisi dan fungsi jenis qi. Yang kedua adalah menunjukkan kondisi 6 qi jika mengalami defisiensi. Ketiga, menunjukkan hubungan peranan lambung dengan 6 qi. Wang Ti berkata, aku dengar tubuh manusia memiliki Jing, Qi, Jing Ye, Xue, Mai. Semula aku mengira adalah satu Qi. Kini dibagi menjadi 6 jenis nama yang berbeda. Aku tidak tahu apakah alasannya.
Nah, ini adalah 6 substansi penting di tubuh manusia yang Bapak Ibu dulu pernah pelajari waktu di teori dasar. Ini ada tulisan Mandarinnya juga masih eh, sama dengan bahasa masa kini yaitu Jing, Qi, ya ini Jing ya ini cairan, Xue ini darah. Mai pembuluh darah, tapi ada yang eh, mengartikan itu sebagai Zhen. Itu ya, jadi ada banyak interpretasi. Jadi Wang Tini bertanya, eh, kenapa kok dinamakan semuanya dinamakan Qi, padahal ada 6, gitu ya. Jadi Qi itu ada pengertian sempit dan pengertian luas dan Qi itu kita lihat dari konteksnya. Kalau di beda kalimat itu artinya beda. Nah, kalau secara luas Qi itu mengacu pada energi atau semua hal penting dalam tubuh manusia. Kita ngomong kekebalan tubuh manusia itu ya juga pakai istilah Qi. Gitu. Tapi ternyata eh, barang penting atau kita ngomong benda penting energi Qi ini ya dibagi lagi menjadi 6. Jing, Qi, Jing Ye, Xue, dan Mai. Terus ditanyakan oleh Wang Ti, kenapa kok ada 6 ya? Jadi dia minta penjelasannya. Cipo berkata, pria dan wanita bersetubuh berpadu menghasilkan wujud fisik baru. Sebelum terbentuknya fisik baru disebut Jing. Nah, saya rasa Bapak Ibu paham lah ya dengan ini bahasa yang kalau menurut saya sih bahasanya puitis sekali. Dari bahasa aslinya Liangsen. Liangsen ini bukan berarti dua dewa. Berarti ini dikatakan Shen itu adalah dua eh, individu yang hidup. Jadi kalau individu hidup itu ada Shen-nya kan, ada kesadaran. Dan dua insan punya kesadaran melakukan hubungan, maka menghasilkan keturunan. Heerjengxing. Jadi keturunannya ini ada wujudnya, jadi bukan yang nggak berwujud gitu ya. Jadi kalau manusia kan pasti melahirkan manusia. Zat sebelum terbentuknya fisik baru disebut Jing. Jadi eh, bahan untuk bisa menghasilkan keturunan dinamakan Jing. Ada yang menerjemahkan sebagai esensi. Lalu Jing sendiri juga ada pengertian lain. Kalau pada pria itu berarti sel sperma. Nah, tapi sebenarnya wanita juga ada Jing, pria juga ada Jing yang saya katakan bukan sel sperma itu bicara mengenai esensi tubuh atau bawaan dasar yang kita dapatkan dari orang tua kita. Wangti bertanya, apa yang disebut Qi? Cipo berkata, mulai disebarluaskan dari jauh atas, dihasilkan dari transformasi 5 jenis padi-padian, menghangatkan kulit, mengisi seluruh tubuh, melembabkan bulu rambut, bagaikan embun uap membasahi semua benda. Disebut Qi. Jadi kalau dalam tubuh, ternyata peranan Qi lumayan banyak. Nah, di sini Cipo menjelaskan bahwa Qi ini disebarluaskan dari jauh atas. Ini bicara mengenai jauh atas itu apa? Paru-paru. Nah, kita dapatkan nafas, energi atau Qi itu dari paru-paru. Kan? Jadi narik napas, masuk Qi, ya, masuk udara. Selain itu, Qi juga dihasilkan dari transformasi 5 jenis padi-padian. Ini bukan bicara mengenai padi itu ada 5 jenis, bukan. Ini yang dimaksud berbagai jenis makanan pokok, makanan penting. Jadi ini adalah hasil metabolisme yang dimasukkan itu. Kenapa selalu bicara 5-5 ya? Karena ini bicara memang sistem pencernaan itu urusannya dengan limpa lambung. Tapi eh, limpa lambung atau kita ngomong sistem pencernaan itu bisa berfungsi juga karena ada eh,
keikutsertaan organ lain gitu. Sehingga pakai hampir selalu pakai angka 5. Nah, jenis paripadian ini paripadian bicara mengenai makanan pokok, makanan yang penting. Bukan cuma satu, tapi 5. Jadi kita ngomong makanan yang bervariasi. Jadi CDAP kita dapatkan tuh dari hasil pernapasan serta hasil metabolisme makanan. Kemudian yang berikutnya di sini dijabarkan bahwa C punya fungsi menghangatkan kulit. Nah, menghangatkan kulit itu berarti kan melindungi tubuh dari hawa dingin karena pada zaman itu eh, suhunya tidak sepanas sekarang ya. Kalau sekarang ini kan global warming. Dulu belum ada global warming, jadi suhunya relatif lebih sejuk dingin sehingga eh, harus punya cukup Qi untuk menghangatkan kulit atau ya pakai baju yang lebih tebal, lebih banyak. Kemudian Qi ini mengisi seluruh tubuh. Jadi dikatakan itu eh, tubuh ini bukan berarti Qi cuma di atas, di bawah. Jadi dia ada di seluruh tubuh itu ikut serta dalam aktivitas seluruh tubuh. Melembabkan bulu rambut. Nah, Qi ini juga bicara mengenai permukaan kulit. Nah, ini juga konteksnya hubungannya dengan paru-paru. Nah, paru-paru kan dihubungkan dengan bulu rambut. Jadi kita bisa tahu fungsi paru-paru atau lebih tepatnya itu eh, kekebalan tubuh bagus. Itu salah satunya itu dari bulu rambutnya lembab atau enggak. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Bicara mengenai kekebalan tubuh. Bagaikan uap membasahi semua benda. Jadi kalau misalkan sehat itu bisa dilihat itu kulitnya lembab, ya halus. Nah, itu adalah fungsi dari qi. Setelah itu, Wang Ti bertanya lagi, apa yang disebut Qin? Nah, ini jika Bapak Ibu lihat tulisan ini Qin ya, dan kalau dipakai lafal pinyin, tulisannya JIN, bedakan dengan esensi. Kalau Qing itu tadi JING ya. Kalau ini JIN tanpa huruf G, Qin, dijawab oleh Cipo. Otot kulit memancar lancar bagaikan air keringat mengalir keluar disebut Qin. Jadi cairannya ini yang salah satu yang kita bisa lihat Qin itu adalah air keringat yang keluar dari pori-pori kulit. Jadi dikatakan selain air keringat itu juga eh, kalau pas lagi kita nggak berkeringat ini memang pada dasarnya kalau tubuh kita fungsinya bagus, kulitnya bagus itu kan kulitnya lembab, tapi bukan berarti keringat. Nah, di sini yang dimasukkan bahwa eh, Qin, cairan tubuh ini bisa memelihara otot, kulit, memancar lancar ya. Jadi kelihatan lancar, bersih ya, bagaikan air keringat. Nah, jadi karena lancar ya air keringatnya juga bisa ngalir keluar. Itu adalah Qin. Berikutnya Ye. Tulisannya seperti ini. Jadi Huangdi bertanya lagi, Qing dan Ye. Cipo berkata, mengkonsumsi makanan maka Qi melimpah. Membasahi tulang persendian. Tulang persendian dapat ditekuk dan lurus merembes, membasahi, memelihara. Menguatkan sumsum otak. Melembabkan kulit. Itu yang disebut Ye. Nah, dari sini, Qin dan Ye sama-sama cairan. Cuma ya kita bisa lihat perbedaan mereka. Kalau Y, dia itu lebih banyak ada di dalam tubuh. Nah, cairan tubuh itu juga dihasilkan dari
hasil pencernaan makanan nih, mengkonsumsi makanan maka qi melimpah. Nah, qi melimpah otomatis akan juga dihasilkan cairan. Nah, Y ini salah satu yang dihasilkan dari konsumsi makanan, dia ada di tulang persendian. Jadi, kalau tulang persendian bisa ditekuk, bisa lurus, itu dianggap di dalamnya itu ada Y, ada olinya. Saya rasa Bapak Ibu juga paham ya, bahwa kalau di tubuh manusia, persendian kita itu bukan kayak robot ya, ada engsel gitu ya. Tetap aja kalau Bapak Ibu lihat pintu apa engsel itu kan juga ada minyaknya, dikasih minyak. Nah, tubuh itu ternyata juga begitu. Persendian mau bisa digerakkan itu harus ada cairannya. Nah, itu namanya Y. Kemudian dia lebih banyak di dalam ya di persendian serta di sumsum, di otak. Nah, kita kan juga tahu sumsum tuh kan nggak kering, otak juga ada cairannya. Nah, itu orang pada zaman dahulu mereka sudah melihat ternyata begitu ya. Kalau selain itu ada juga yang berpendapat bahwa Qing itu mengacu pada cairan tubuh yang lebih encer. Sementara Y mengacu pada cairan tubuh yang lebih kental. Nah, tapi kalau di sini lebih kepada mereka ada di mana. Nah, Y sendiri pun juga melembabkan kulit, tapi dia bukan jadi keringat ya. Setelah itu Wang Ti bertanya lagi, apa yang disebut xue? Xue diterjemahkan sebagai darah ya memang sesuai dengan katanya itu. Cipo berkata, Qi dihasilkan dari makanan, minuman yang dicerna jauh tengah. Diambil bagian sari halusnya, mengalami transformasi lagi hingga menghasilkan suatu cairan merah. Itu yang disebut Xue. Dia orang pada zaman dahulu, mereka sudah bisa tahu ya, kalau dari hasil pencernaan, didapatkan, nah ini sari halus, maksudnya inti sari ya hasil pencernaan. Setelah itu masih ada proses lagi. Terakhir itu kalau sudah jadi merah baru dikatakan sebagai X atau kita sebut itu sebagai darah. Begitu. Nah, Qi di sini mengacu pada benda penting itu yaitu kita ngomong eh, hasil dari makanan minuman. Jawa Tengah ini kan saluran pencernaan ya. Jadi ini mengacu pada hasil metabolisme. Kemudian Wang Ti bertanya lagi, apa yang disebut Mai? Nah, Mai di sini ya kalau kita terjemahkan langsung sih pembuluh darah. Jipo berkata, bagaikan saluran yang membatasi peredaran yin qi, tidak membiarkannya meluber, mengalir keluar. Itu yang dinamakan Mai. Jadi pembuluh darah di sini eh, dikatakan bentuknya seperti saluran membatasi peredaran yin qi, tidak membiarkan meluber keluar. Jadi kata yin ini artinya nutrisi yang dimasukkan bahwa hasil pencernaan tubuh ya itu akan disimpan di dalam tubuh, tidak dikeluarkan. Dan sari-sari atau hasil yang dihasilkan dari pencernaan itu juga beredar di dalam pembuluh darah, main kita katakan saluran. Nah, jadi normalnya dia ya cuma boleh beredar dalam pembuluh darah. Kalau misalkan keluar, nah itu biasanya akan timbul penyakit. eh, Ya, Bapak Ibu akan temukan penyakitnya itu nanti di kitab Sang Hanlun ya. Ying itu yang ada di dalam tubuh, sementara kalau yang tadi di luar tubuh itu namanya Wei. Nah ini yang tadi Qi, sebentar.
Nah, qi di sini dikatakan menghangatkan kulit ya, melembabkan bulu kulit. Ini bicara mengenai wei qi atau kekebalan tubuh di bagian yang paling luar. Nah, jadi dia ini cuma boleh di luar aja yang wei qi ini ya. Sementara kalau yang yin qi di sini tadi, nah yang yin qi dia hanya boleh ada di dalam saluran atau kita katakan pembuluh darah. Maka dari itu di sini kan dituliskan tidak membiarkannya meluber keluar, mengalir eh, keluar dari saluran pembuluh darah itu. Jadi yang di dalam, di luar di luar. Soalnya kalau sampai eh, kekebalan tubuh di luarnya kacau, biasanya tanda-tandanya entah nggak bisa keluar keringat, apa keringatnya keluar kebanyakan. Nah, itu juga yang di dalam ininya juga ikut kacau, itu bicara mengenai keringat berlebihan biasanya. Atau nggak bisa mengeluarkan keringat sama sekali. Itu jadi kekacauan pada masalah cairan. Huang Ti berkata, 6 Qi dalam tubuh berlebih atau kekurangan. Qi banyak atau sedikit. Defisien atau eksesnya sumsum otak, jernih atau keruhnya xue mai, darah dalam pembuluh darah. Bagaimana mengetahuinya? Jadi dia tanya, kita bisa tahu 6 Qi, maksudnya 6 hal yang tadi penting itu ya, berubah lebih atau kurang dalam kondisi defisiensi atau ekses ya, bersih kotornya itu, bagaimana cara mengetahuinya? Kan mereka ada di dalam tubuh. Kita itu nggak bisa kelihatan. Gitu. Nah, Cipo menjawab, Cing terlepas, maka telinga tuli. Jadi itu disampaikan bahwa Cing itu adalah kondisi bawaan manusia ya. Jadi kondisi manusia bawaan itu ya memang sudah seperti itu. Ya kalau Bapak Ibu pertahankan terus ya dia bagus. Terus kami peningkatan memang sudah eh, disampaikan kalau yang kita dapat dari itu gitu. Bisanya hanya mengalami penurunan sehingga di sini dituliskan ya. Nah, kita taunya gejalanya telinga tuli. Saya nih pakai mata atau pakai mesin dulu kan nggak ada mesin alat-alat teknologi secanggih sekarang untuk tahu darahnya seperti apa. Kalau sekarang kan cek tes darah nih masukkan lab, tinggal dihitung, oh ternyata ada kurang darah, bisa. Kok zaman dulu kan nggak bisa. Tapi mereka mengetahui itu dari gejala yang tampak dari luar tubuh. Telinga tuli, kalau cing terlepas. Kemudian kalau ci terlepas. Nah, ci kita kalau sering pakai tenaga ya lama-lama ci juga bisa habis. Nah, kalau terlepas penglihatan tidak jelas. Cin terlepas. Celah bawah kulit terbuka, keringat banyak bercucuran. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Cairan kalau bermasalah ini salah satunya keringat banyak bercucuran. Seolah-olah seperti kayak sudah mau lepas habis. Ye terlepas, maka gerakan persendian tidak lancar, wajah pucat kurus, sumsum otak berkurang, betis lemah, seringkali telinga berdenging. Nah, ini untuk Y. Nah, tadi kan Y saya sampaikan itu untuk melumasi persendian. Nah, jadi otomatis kalau kurang cairan di persendian, ya persendian nggak lancar. Selain itu dia juga bisa terlihat dari kondisi kulitnya seperti kering gitu ya, pucat kurus. Terus sumsum otak berkurang. Nah, itu kalau sumsum otak berkurang ya bisa tampak orangnya mudah lupa. Terus
eh, pikun, seperti itu. Nah, kalau pada otot nih betis lemah dan telinga berdenging. Syek terlepas, maka wajah pucat pasi, layu tidak bercahaya. Mai, hampa lemah. Demikianlah gejalanya. Nah, kalau darah terlepas ya, kita misalkan kehilangan darah, saya yakin ya Bapak Ibu sudah tahu itu pasti bisa kelihatan wajahnya pucat, layu, pembuluh darahnya kosong, ya, hampa, lemah. Nah, itu adalah gejalanya. Wangti berkata, seberapa pentingnya peran 6 chi tersebut? Jipo berkata, 6 chi yaitu 6 hal tadi itu ya, yang penting. Dalam tubuh memiliki tempat distribusi masing-masing dan dikuasai oleh masing-masing organ cak. Jadi kalau Bapak Ibu baca kembali ya teori organ cang, setiap organ cang itu kan ada pasangannya organku apa, lalu mereka ada hubungan dengan substansi penting yang mana, ada hubungan dengan qi, darah, cairan kan ada tuh. Peranan dan normal atau abnormal fungsinya ditentukan kondisi organ yang menguasai. Tapi secara keseluruhan semuanya mengandalkan fungsi lambung dan memasok dan mencerna makanan, minuman secara berkesinambungan. Jadi kita eh, taunya fungsinya normal apa enggak itu untuk untuk melihat kondisi organ. Jadi contoh kalau paru-paru kan menguasai qi. Nah, kita bisa tahu paru-parunya normal apa enggak ya kita lihat qi-nya orang itu. Contoh napasnya pendek dak atau napasnya lancar, dia bicaranya kuat nggak, suaranya kedengeran nggak. Nah, itu dari situ kita bisa menentukan, oh organ paru-parunya bagus. Itu adalah contoh. Nah, berarti Qi-nya normal. Nah, kalau misalkan Qi-nya nggak normal, sesak napas, batuk-batuk, nah itu kan Qi tidak normal. Nah, itu mencerminkan kondisi paru-parunya sedang sakit. Yang dimaksud seperti itu. Nah, jadi di kalimat yang terakhir dituliskan bahwa semua Qi 6 itu ya yang tadi, semua benda penting itu bisa normal atau enggak ya memang tergantung pada organ. Tapi juga mengandalkan fungsi lambung. Nah, misalkan orang sehat, tapi kalau dia nggak makan ya tetap aja nanti fungsi dari 6 hal penting tadi akan sakit, merosot, atau pelan-pelan habis. Kan seperti itu. Jadi dua hal ya, kondisi organ itu sendiri serta kita ya tiap hari harus mencerna makanan, minuman secara berkesinambungan. Baik Bapak Ibu nih, saya sampai jam berapa ya? 19.30. Masih ada 10 menit lagi, Bu. Oke, masih ada 10 menit lagi. Nah, ya ini mungkin bisalah jadikan bahan pembahasan. Nah, jadi kita pada saat belajar teori dasar CM atau Feng Ching, kita bukan cuma belajar, oh gimana sih cara menyembuhkan penyakit, cara diagnosa, tapi di Neijing itu juga dibahas mengenai etika kerja. Ya, Kitab Suwen bab 78 berjudul Zheng Si Shi Lun.
Jadi pembahasan 4 kegagalan dalam menjalankan tugas. Topik bahasan menunjukkan 4 masalah penyebab kegagalan tabib dalam menjalankan profesi. Jadi kalau biasa kan biasa di kita bacanya 4 tips menuju kesuksesan atau bagaimana caranya supaya berhasil. Nah, kalau di sini bahasnya itu 4 penyebab ya 4 masalah yang bikin tabib gagal. Huang Ti berada di singgasana. Lei Kung sedang duduk di sebelahnya. Jadi Lei Kung ini juga orang terkenal pada zaman dulu. Entah orangnya itu ada apa enggak atau ini hanya nama panggilan ya yang dicantumkan oleh penulis. Huang Ti bertanya, Tuan Besar mengetahui isi banyak kitab pengobatan dan melakukan praktek lapangan berdasarkan ilmu yang telah dipelajari. Mohon diskusi mengenai keberhasilan dan kegagalan profesi pengobatan. Mengapa ada yang berhasil? Mengapa ada yang gagal? Jadi dulu itu juga walaupun tidak sebanyak sekarang, yang belajar ilmu pengobatan itu bisa dibilang banyak. Tapi ada yang berhasil dan ada yang gagal. Belajarnya gurunya sama mungkin ya, di ruang yang sama, waktu yang sama. Ternyata masih ada yang berhasil dan ada yang gagal. Lekung menjawab, menjalankan pengobatan sesuai dengan yang tertulis di kitab, maka akan mendapatkan hasil yang sempurna jika dalam praktek lapangan masih ada yang gagal. Mohon tanya bagaimana menjelaskannya. Jadi kalau pada zaman dahulu ya orang-orang itu benar-benar mengandalkan ingatan yang bagus. Kita kalau mau sukses itu yang ada dalam kitab, kitab pengobatan ya, mau kitabnya ada 10, ada 20, ratusan itu harus dihafalkan supaya nanti pada saat di praktek lapangan itu kita nggak salah. Dulu itu seperti itu. Nah, tapi kenapa masih ada yang gagal? Wang Ti berkata, apakah karena usia muda tidak cukup pandai dalam belajar atau seperti dikatakan kurangnya pemahaman dalam belajar? Jadi dulu itu orang ada yang usianya sangat muda itu sudah mulai belajar. Hafalin terus bertahun-tahun. Jadi dianggap kayak nabung ya. Dari kecil baca buku. Nanti eh, sampai usianya berapa puluh tahun gitu ya. Itu sudah baca ratusan sampai bahkan mungkin ribuan buku. Itu biasanya kalau semakin banyak bacanya itu dibilang yang orang pada zaman dahulu itu eh, lebih bisa diandalkan. Meridian ada 12, titik ada 365. Semua orang tahu hal itu. Semua tabib mengikuti aturan. Nah, ini adalah eh, teori di, yang disetujui oleh sebagian besar orang ya pada zaman itu. Sehingga jika dalam praktek pengobatan hasilnya tidak mencapai sempurna karena tidak konsentrasi, tekad tidak sesuai aturan, gagal menganalisa kondisi organ dalam melalui pemeriksaan luar, sehingga timbul keraguan dan bahkan kematian. Jadi ada banyak tabib, ternyata nggak konsentrasi, nggak fokus ya. Ya saya nggak tahu apa yang bisa bikin pikiran bercabang itu. Dan tekad tidak sesuai aturan. Jadi misalkan sudah ada aturannya begini ya, ini harus ditangani begini. Ternyata pakai cara lain yang bertentangan misalkan.
Lalu ada juga yang gagal menganalisa kondisi organ dalam melalui pemeriksaan luar. Salah diagnosa. Nah, jadi kalau misalkan nggak cocok seperti itu, semua ada yang salah-salah, pasti timbul keraguan, nggak yakin. Nah, kalau nggak yakin, salah terapi. Bisa menimbulkan kematian. Dalam mendiagnosa penyakit, tidak mengerti aturan yin yang searah berlawanan adalah kegagalan pertama dalam pengobatan. Jadi, pada zaman dahulu, teori yin yang itu begitu penting. eh, eh, Salah. Ya. Jadi, teori yin yang itu begitu penting. Karena yin yang itu, dari yin yang kita bisa melakukan diferensiasi sindrom terutama. Nah, Bapak Ibu kan belajar teori TCM itu bukan ngobati penyakit karena gejala, tapi lihat penyakit setelah itu baru ditentukan sindromnya. Nah, itu bicara mengenai aturan yin yang, searah atau berlawanan. Nah, ini juga lihat ini eh, asli atau palsu, ya. Terus ada yang sejati, ada yang tidak sejati. Kemudian kalau benar yin, terapinya kan harus berlawanan pakai yang. Nah, kalau kondisi yang, kita terapi dengan yin. Nah, kalau kita nggak sesuai ikut aturan ini ya sudah gagal. Itu yang pertama. Kemudian berguru belum sampai tamat belajar. Sembarangan menerapkan ilmu gaib, menjalankan hukum kesesatan, menganggap diri sendiri benar dan berjasa. Sembarangan menggunakan alat terapi batu, tidak ada rasa penyesalan. Adalah kegagalan kedua dalam pengobatan. Jadi kegagalan kedua ini lebih kepada eh, apa ya, karakter murid yang maunya cuma gampang aja. Itu jadi mindsetnya itu di sini lebih ke mindset. Kalau yang pertama itu kan eh, teorinya penguasaannya itu kurang. Nah, kalau yang kedua ini mindset. Nah, berguru belum sampai tamat. Nah, jadi belajarnya cuma mau cepet-cepet sebentar. Misal 1 hari mau bisa menguasai ilmu gurunya yang sudah puluhan tahun itu kan nggak mungkin. Jadi berguru cuma sebentar, oh ya kayaknya udah selesai nih, padahal belum selesai. Nah, sembarang menerapkan ilmu gaib. Nah, jadi pada zaman itu orang-orang tuh juga melihat ilmu gaib ada yang menyesatkan. Jadi mereka ada banyak juga orang yang lebih milih ke dukun ya. Kalau sakit perut nanti dikirain, oh mungkin ada yang nempel, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, itu menerapkan ilmu gaib. Karena memang kalau disuruh milih, saya yakin orang zaman sekarang pun juga pasti ada ya. Kalau mau yang gampang, terkesan meyakinkan, lebih cepat gitu, kan lebih pilih ilmu gaib ya daripada pergi ke dokter. Zaman dahulu juga begitu, menerapkan ilmu gaib, hukum kesesatan. Jadi dulu juga ada banyak sekali penyesatan ya. Selain itu menganggap diri sendiri benar dan berjasa, padahal belum tentu benar. Belajar aja belum tamat gitu ya. Nah, tapi udah nganggap benar, terus menyembuhkan, nggak jelas itu benar apa salah, tapi dianggap sendirinya udah berjasa. Sembarangan menggunakan alat terapi batu. Nah, pada zaman dahulu, eh, pada zaman Huang Tinijing itu juga masih menggunakan batu. Kalau yang dari logam itu sangat sedikit ya, tidak semua orang itu punya jarum, tusuk jarum. Jadi sekarang ini kan tusuk jarum jumlahnya banyak. Bapak Ibu gampang sekali bisa beli di online, beli di toko ya. Kok dulu itu sangat terbatas. Nah, itu pun juga nggak boleh sembarangan dipakai. Nah, ini kalau sembarangan kan bisa bikin luka, infeksi. Nah, dulu tuh sering terjadi seperti itu. Tidak ada rasa penyesalan. Nah, kalau yang seperti ini sih ya sudah fatal ya. Mungkin sudah tahu salah, tapi ya nggak nyesel ya, diteruskan aja. Sudah bikin orang hampir meninggal atau bahkan meninggal ya, tetap tidak merasa bersalah.
Ini adalah kegagalan kedua dalam pengobatan. Jadi bicara mengenai kode etik ya, tidak dapat menyelaraskan diri dengan lingkungan pasien yang kaya atau miskin. Kondisi lingkungan baik atau buruk, sifat tubuh dingin atau panas, cocok atau tidaknya dalam hal makanan, minuman. Tidak dapat memberikan kondisi nyali, berani, atau takut. Tidak dapat memilah kondisi penyakit, senang menggunakan cara sendiri yang sembarangan. Tidak mampu melihat keadaan adalah kegagalan ketiga dalam pengobatan. Jadi ini bicara mengenai kepekaan, bagaimana kita bisa melihat lingkungan. Jadi kayak Bapak Ibu, kalau nangani pria dan wanita kan pasti beda. Terus nangani orang yang kaya dan miskin perlakuannya beda. Atau orang yang sekolah dan tidak sekolah itu juga beda. Cara Bapak Ibu menjelaskan, kemudian begitu. Maksudnya bukan pilih kasih, tapi bagaimana cara menghadapi orang-orang yang berbeda. Beda usia, beda latar belakang. Nah, itu bicara mengenai kepekaan terus apakah Bapak Ibu bisa lihat situasi gitu. Jadi itu ternyata di Wang Tineching juga termasuk eh, si- suatu hal yang menentukan berhasil atau enggak. Nah, yang keempat, saat melakukan pemeriksaan tidak menanyakan awal mula terjadinya penyakit, apakah ada masalah dalam emosi dan diet yang salah, apakah ada kebiasaan hidup yang melewati batas, atau pernah terluka karena racun obat. Jika dari awal tidak mempertanyakan hal tersebut, maka malah segera memeriksa nadi, mana mungkin bisa mengetahui kondisi penyakit dengan tepat. Sembarangan menyebutkan nama penyakit, ini merupakan gaya praktek pengobatan yang kasar dan miskin. Adalah kegagalan keempat dalam pengobatan. Jadi yang keempat itu kita kurang teliti. Dan di sini memang dituliskan kita nanyain gimana bisa terjadinya penyakit kena hujan, salah makan, ya. Yang ditanyakan juga emosi, dietnya, terus gaya hidupnya. Sebenarnya itu kurang lebih dengan zaman sekarang ini kita juga banyak. Kita menemukan banyak orang yang ceroboh ya. Maunya cepet-cepetan selesai. Diperiksa nggak ditanyakan kondisi pasiennya. Ya kalau pada zaman dulu itu kalau mau cepet-cepet selesai ya udah tinggal pegang nadi, bilang ini sakitnya apa, udah selesai gitu ya, terima uang. Nah itu ceroboh. Seringkali itu menimbulkan masalah, nggak cocok resepnya gitu ya, atau penanganannya malah memperparah penyakitnya. Sehingga para tabib yang melakukan praktek kerja dalam masyarakat, walaupun pernah belajar hingga ke tempat yang jauh, tapi tidak mengerti prinsip ukuran, tidak menghiraukan urusan manusia dan prinsip pengobatan dan tindakan penting dalam menangani penyakit. Nah, ini yang dimaksudkan tabib pernah belajar hingga tempat yang jauh. Jadi dulu dianggapnya kalau pernah belajar ke negeri sebelah, kerajaan seberang, oh, itu udah dianggap luar biasa. Tapi banyak orang tuh bahkan di zaman sekarang ya sudah belajar, mungkin gelarnya tinggi, tapi kalau ngadepin urusan di lapangan ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena tidak mengerti prinsip ukuran, tidak menghiraukan urusan manusia, prinsip pengobatan gitu. Jadi ada banyak hal yang nggak kita pelajari di sekolah. Contohnya bagaimana cara menjalin hubungan, komunikasi yang baik, misalkan seperti itu. Nah, itu kan kita eh, harus belajarnya itu dari kehidupan nyata. Nah, itu ternyata juga berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. Duduk memeriksa nadi, tapi tidak bisa mendeteksi nadi lima organ. Asal mulanya terjadi ratusan penyakit.
mulai membenci diri sendiri, bahkan menyalahkan ilmu yang diajarkan guru tidak manjur. Jika tidak menjalankan praktek pengobatan sesuai aturan, maka tidak akan dipercaya masyarakat. Sembarang mengobati kadang ada yang sembuh, tidak berpikir adalah kebendungan, malah mengumandangkan kehebatan diri sendiri. Gitu. Jadi orang-orang yang di sini dikatakan tuh banyak sekali yang ceroboh ya, duduk pegang nadi ya, tapi cuma megang cuma megang aja, tapi nggak tahu ini nadi apa, nggak tahu ini penyakit apa. Nah, biasanya kalau yang seperti ini itu jadi kesel gitu loh dengan diri sendiri. Jadi ini adalah yang sering dialami tabib-tabib yang tidak berhasil pada zaman dahulu ya. Sikapnya mereka itu seperti apa? Nah, ini nyalahkan gurunya, ya kan? Terus kita ngomong tuh ada malpraktek ya. Kalau berhasil teriak-teriak berkoar-koar gitu ya. Tapi kalau nggak berhasil ya kayaknya ya biasa aja. Tadi dikatakan tidak ada penyesalan. Ilmu pengobatan begitu dalam. Siapakah yang dapat memahami semua secara keseluruhan? Ilmu pengobatan yang luas, seumpama langit disandingkan dengan empat lautan. Jika tidak mengerti ajaran mengenai hukum, seolah-olah paham, tapi tidak mengerti. Nah, jadi memang uh, Bapak Ibu kita akan belajar, namanya belajar itu gak ada yang namanya selesai. Menuntut ilmu tuh sampai akhir kita menutup mata karena ilmu itu begitu luas ya. Jadi jangan sampai kita ini merasa cukup. Nah, kalau sudah merasa cukup itu di sini dikatakan seolah-olah paham tapi tidak mengerti. Oh, Bapak, Ibu, ternyata saya lewat waktunya. Ya, sampai di sini ini karena ada beberapa bab ya cukup banyak. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya kita hari ini itu sebenarnya lebih ke membahas mengenai organ, kemudian uh, 6 substansi penting dalam tubuh itu apa aja, mereka fungsinya itu apa. Nah, itu sebenarnya untuk refreshing Bapak Ibu dulu waktu belajar teori dasar. Nah, itu uh, sumbernya dari Huang Tinei ini, gitu. Baik, Bapak Ibu, demikian materi untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.